Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi demokrasi di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dini Silmi Fatarani dengan nomor NPM 230111051 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Vanelvia dengan nomor NPM 230111052 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ilham Suryadinata, NPM saya 230111061. Selanjutnya, langsung saja ke materi, yaitu pengertian demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi juga diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak, kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Dalam suatu negara, setiap masalah atau konflik yang terjadi akan diselesaikan dengan musyawarah. Demokrasi juga mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya maupun adat, yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Selanjutnya ada beberapa pengertian demokrasi menurut para ahli. Yang pertama ada dari Abraham, yang mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang kedua ada Joseph, yang mengartikan sebagai prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik, yang di dalamnya para individu-individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat. Yang ketiga ada dari Sydney, yang mendefinisikan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting, baik secara langsung ataupun tidak langsung, berdasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Selanjutnya, 2. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. 1. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat atau warga negara suatu negara. 2. Ini adalah salah satu dari 3 bentuk pemerintahan bersama dengan monarki dan aristokrasi. 3. Dalam sistem demokrasi, keputusan diambil oleh wakil-wakil terpilih yang bertanggung jawab kepada rakyat melalui pemilihan umum yang bebas dan adil. Demokrasi sistem politik. 1. Demokrasi adalah sistem politik yang menggunakan prinsip dan prosedur demokrasi seperti pemisahan kekuasaan, pemerintahan konstitusional, dan pemilihan umum yang bebas dan adil. 2. Ini adalah sistem di mana kehendak umum rakyat diungkapkan melalui keputusan wakil-wakil terpilih. 3. Demokrasi menekankan pentingnya hak dan kebebasan individu, seperti kebebasan berpendapat, berserikat, dan pers. Sikap hidup. 1. Demokrasi merupakan cara hidup yang menekankan pentingnya partisipasi, dialog, dan kompromi. 2. Ini adalah cara hidup yang menghargai kesetaraan, keadilan, dan martabat manusia. 3. Demokrasi membutuhkan partisipasi aktif dari warga negara, termasuk memberikan suara, terlibat dalam debat publik, dan meminta pertanggungjawaban pejabat terpilih. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat, sistem politik yang menggunakan prinsip dan prosedur demokrasi, dan cara hidup yang menghargai partisipasi, dialog, dan kompromi. Selanjutnya yang ketiga, demokratisasi nilai kultur. Dalam konteks pendidikan, pengembangan nilai demokratis dalam lembaga pendidikan memperoleh momentum penting. Sekolah dapat membangun tatanan dunia baru dalam masyarakat ketika uji pengalaman itu dapat ditemukan di lingkungan sekolah. Melalui praktik demokratis,
Sekolah menjadi tempat pertama yang menjadi saksi bahwa nilai-nilai demokratis itu dapat terwujud. Pendidikan karakter juga mesti sejak dini menanamkan nilai-nilai dan semangat demokratis ini dalam diri anak didik agar kelak mereka menjadi warga negara yang aktif membangun tatanan masyarakat menjadi lebih baik. Sebab mereka sadar bahwa kehidupan bersama merupakan tanggung jawab setiap orang. Selanjutnya ada ciri-ciri demokratisasi. Demokrasi mencakup dua aspek, yaitu struktur dan kultur atau etika. Ciri-ciri dalam masyarakat demokratis diantaranya adalah kebebasan, tanggung jawab, pemahaman akan realitas, sportsmanship, toleransi, dan sosial trust. Kehidupan demokrasi di suatu negara erat berkaitan dengan kemajuan ekonomi dan tingkat pendidikan penduduk. Pertama, ada keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Kedua, adanya kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Ketiga, adanya kebebasan pers dan hak untuk memperoleh informasi. Keempat, adanya kebebasan memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Kelima, adanya perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Keenam, adanya keadilan dalam sistem hukum dan pengadilan. Ketujuh, adanya keterbukaan dan akuntabilitas dalam pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya yang keempat, penerapan demokrasi di Indonesia. Pertama, pemilihan umum yang demokratis. Kedua, sistem ketatanegaraan yang didasarkan pada prinsip pembagian kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga, gotong royong dan rasa kekeluargaan sebagai pangkal dari demokrasi Pancasila. Keempat, keterlibatan masyarakat dalam proses politik. Kelima, kebebasan berekspresi. Keenam, hak asasi manusia. Ketujuh, pluralisme dan multikulturalisme. Kedelapan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketujuh, ketertiban perempuan dalam politik. Kedelapan, pemberdayaan masyarakat melalui program-program sosial. Selanjutnya, demokrasi di Indonesia dianggap sebagai solusi untuk dapat menyelesaikan berbagai masalah. Kesejahteraan sosial di Indonesia juga sebagai soal yang paling urgent di tanah air. Namun, implementasi demokrasi di Indonesia masih memiliki kekurangan dan tantangan, seperti korupsi, ketimpangan sosial, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses politik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.